Luar biasa ya, banyak sekali ya. Pak, saya mau tanya dulu sebenarnya, ada nggak sih lini di Indonesia yang tidak terkorup sekarang? Ya, itulah yang memprihatinkan ya, karena korupsi di Indonesia itu sudah masif. Hampir tidak ada lagi tempat yang tidak terjangkiti yang namanya virus korupsi. Oleh karena itu kita semua harus peduli. Jadi pemberantasan korupsi tidak hanya harus dipikul oleh KPK, tapi seluruh elemen masyarakat. Saya ingin agar ada penonton bertanya pada Pak Abraham. Silakan, nama siapa? Saya dan Bahtiar. Kebetulan saya adalah pengagum sejati Bapak Abraham Samad. Pengagum sejati ya Pak ya? Pengagum sejati. Wah. Anda sampai nyimpan-nyimpan foto di kamar gitu Pak? Di kamar sih enggak, tapi senyumnya ada di hati saya. Waduh. Pak, mungkin kalau Anda jalan berdua dengan dia nggak akan digosipin Pak. Digosipin yang lain. Silakan. Jadi begini Pak, ini sangat penting bagi kami kaula muda. Seiring dengan semangat bangkitan nasional di hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa sih petuah yang bisa Bapak berikan kepada kami masyarakat Indonesia, khususnya kaula muda, agar kita bisa tetap optimis dan terus semangat mengenai pemberantasan korupsi ini Pak? Bahwa seperti yang kita tahu, kita semua masyarakat Indonesia ini sekarang sedang terjangkit virus yang bernama pesimisme. Sekian saja Pak, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita memaknai hari kebangkitan itu harus kita bangkit dari berbagai macam keterpurukan, termasuk keterpurukan dalam penyakit korupsi yang kita alami di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita harus mampu menciptakan generasi muda yang punya karakter tangguh. Ya. Generasi muda yang betul-betul hidup dalam integritas yang sebagaimana mestinya yang kita inginkan. Generasi muda yang tidak terjebak dalam kehidupan yang serba hedonis. Oleh karena itu, perilaku-perilaku yang bisa membawa kita ke arah penyimpangan itu harus bisa dijauhkan sejauh mungkin. Ya. Nah itu juga banyak, tadi ada katanya ini kaula muda nih sekarang lagi terjangkit virus pesimis nih. Nah, gimana nih sebagai putri Indonesia nih, gimana nih kaula muda terjangkit virus pesimis? Agak sedih juga dengarnya. Nah itu dia, saya nggak tahu yang terjangkit kaula muda apa dia doang, saya nggak tahu. Kayaknya sih dia doang ya. Dia doang gitu ya. Saya sih optimis gitu. Yang lain pesimis atau optimis? Optimis. Ya udah timpukin aja yang tengah. Loh enggak deh. Enggak. Jadi kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya tadi Pak Abraham bilang harus dari bawah karakternya dirubah, nah mindset kita juga harus dirubah gitu. Mindset kita adalah selalu untuk jadi individu yang optimis dan positif gitu. Kalau dari kecil kita udah membiasakan diri, oke lah misalnya kayak kita, Mas udah nggak kecil lagi, udah terlambat gitu ya. Cuma nggak apa-apa, dari sekarang kita membentuk diri kita sebagai pribadi yang selalu melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang positif. Oke, silakan, ada lagi? Waduh. Nama saya Diki Chandra dari SMA 2 Pemalang. Maaf, ini kan kaula muda, anak-anak muda. Saya SMA Pak. Anak-anak muda, anak-anak muda. Satu aja Pak. Kan anak-anak Anda muda nggak nih ceritanya? Muda Pak, muka kuda. Oke, silakan Bung, Ya. silakan. Pertanyaannya akan ditanyakan oleh Yoga, teman saya dari Medan. Mantan wakil bupati. Mantan? Wakil bupati. Pak, jangan dibawa-bawa lagi Pak, sakit hati Pak tuh Pak. Silakan, Yoga ya. Langkah-langkah yang tepat untuk memberantas korupsi yang mengacu kepada tindak pidana pencucian uang. Terima kasih. Kenapa KPK sekarang menggunakan undang-undang pencucian uang? Karena kita ingin memberi efek jera kepada para pelaku korupsi. Karena kita melihat selama ini bahwa hukuman yang diberikan bagi para pelaku korupsi yang hanya mengandalkan menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi semata itu tidak memberikan efek jera. Terlalu ringan ya? Terlalu ringan. Tapi ketika kita menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka konsekuensinya di sana ada proses-proses penyitaan harta kekayaan yang dimiliki yang bersangkutan. Jadi ada proses-proses pemiskinan
terhadap pelaku korupsi. Oke, terima kasih. Mas, Anda ke depan aja deh, Mas. Iya. Pintu keluarnya di situ, Pak ya. Halo Kang. Sini, Pak. Oh, sebelah situ. Ya. Situ juga boleh, di mana aja boleh. Bang, aslinya? Silakan. Saya kan sama dulu sebelum Pak Abraham, saya dulu yang diminta untuk jadi ketua KPK. Komisi Pria Kemayu. Oke, katanya ada mau nanya. Ya. Pertanyaan saya sebetulnya sederhana aja. Apakah betul yang namanya korupsi itu sebetulnya muncul bukan hanya dari si pelaku saja, tapi dari masyarakat juga? Mungkin nggak betul seperti itu? Karena katanya dengar-dengar seperti itu. Kadang-kadang korupsi bisa menjadi sebuah kewajiban atau kebutuhan itu sendiri ketika masyarakat terlalu banyak tidak memahami tentang beberapa hal tentang kepemimpinan di pemerintahan. Betul nggak, Pak? Ya, jadi ada tradisi, ada budaya, ada kebiasaan yang ada dalam masyarakat kita, sikap permisif, sikap skeptis, apatis terhadap perilaku korupsi, sehingga kita seolah-olah membenarkan yang namanya tindakan-tindakan korupsi. Setelah yang satu ini saya pingin tahu, nanti saya mau tanya nih ya, berapa sih gaji kepala KPK? Jangan mana-mana, tetap di hitam putih.